Ilmu hitam itu berakhir di Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Wulan Kemuning. Wah, ini asli nih. Keren banget kisahnya teman-teman ya. Kisah dari Wulan Kemuning malam ini adalah kisah yang menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Raditya yang mengalami atau menderita penyakit yang sangat atau paling ditakuti oleh semua pria di dunia ini, yaitu itunya nggak bisa bangun. Waduh, ngeri banget ya. Di sini Raditya sendiri sudah punya istri teman-teman ya. Istrinya bernama Ningrum, dan pasti dong Raditya sebagai seorang lelaki takut kalau sampai karena penyakitnya itu istrinya Ningrum ini pergi meninggalkan dia. Tapi katanya Ningrum ini tetap setia. Apa yang akan terjadi selanjutnya dan apa sebenarnya yang melatar belakangi penyakit yang diderita oleh Raditya itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru gabung atau udah lama gabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari ya teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat menuju Surabaya. Di dalam kamar, Raditya, pria muda berwajah tegas itu, duduk mematung di pinggir ranjang. Nafasnya tersengal, tubuhnya berkeringat dingin meskipun AC menyala di angka 19. Ditatapnya wajah sang istri, Ningrum, yang tidak sanggup menyembunyikan ketakutan atas apa yang menimpa. "Mas, bagaimana rasanya sekarang?" tanya Ningrum dengan suara bergetar. Langkahnya tertahan di ambang pintu. Pandangannya tertuju pada suaminya yang berusaha menyembunyikan kesakitan, tapi tidak mampu. Berulang kali menahan rangan sambil menggigit bibir, sementara kedua tangannya menutupi selangkangan. "Aku masih gak ngerasain apa-apa nih. Mati, benar-benar mati," tutur Raditya sambil mengangkat sedikit sarung yang dipakainya demi untuk memastikan. Dan sialnya, masih sama seperti tampak ditarik ke dalam, bahkan topinya pun tak lagi nampak. Ningrum menelan air liur, wajahnya pucat. Ia masuk dengan langkah lambat, lalu duduk tepat di samping, diusap-usapnya lutut suaminya itu untuk memberikan dukungan. "Mas, mungkin kita harus ke dokter lagi," sarannya. Raditya membalas sekilas tatapan istrinya dengan rasa bersalah luar biasa, lalu tertunduk frustasi. "Tapi kita sudah ke dokter 3 kali dan semua bilang gak ada masalah. Padahal jelas-jelas aku mati rasa, udah bisa bangun." Ningrum menggeser posisinya jauh lebih dekat. Ia mengusap-ngusap bau Raditya. "Ya kalau begitu, bagaimana kalau kita coba ke klinik yang lainnya, Mas? Siapa tahu bisa membantu." Raditya menggeleng keras, wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Banyak beban sebagai seorang suami yang tak bisa dikeluarkan lewat lisan. "Aku malu nih, aku takut." Ningrum memotong cepat. "Mas, kamu sakit, kenapa harus malu? Semua penyakit itu pasti bisa sembuh, pasti ada obatnya. Ada kok penjelasannya. Makanya kita harus cari jalan dari rumah sakit satu pindah ke yang lain. Aku akan selalu ada untukmu. Gak perlu takut ya." Ningrum berusaha tersenyum meski setiap kali membahas penderitaan suaminya, hatinya seperti diremas. Ada banyak perasaan yang juga tak bisa diungkapkan.
Raditya memutar posisi duduknya demi bisa leluasa menatap wajah perempuan bernama lengkap Ningrum Laras Jati. Tangan gemetarnya menyentuh rahang perempuan yang dinikahinya 5 tahun lalu dan tetap setia meski tidak setiap hari bisa dilewati bersama. Terima kasih, Aning. Aku nggak bisa membayangkan kalau kamu sampai tidak setia menemaniku. Ungkapnya mengeluarkan satu di antara kekhawatiran yang menyiksa. Mas ngomong apa sih? Aku bukan tipe perempuan seperti itu. Protes Ningrum sambil mengulum senyum getir. Detik itu juga Raditya merasa menjadi pria paling beruntung. Segera ditenggelamkannya wajah cantik Ningrum dalam dekapannya sambil berbisik, terima kasih ya, sudah jadi istri yang paling setia, Ning. Iya mas, itu kan memang sudah jadi tugasku. Aku cuma berusaha jadi istri yang salehah, balas Ningrum memeluk erat tubuh atletis suaminya. Mereka larut dalam keheningan, saling menguatkan dalam pelukan, tanpa perlu berkata-kata lagi, sama-sama larut dalam kecamuk pikiran masing-masing. Ya, Raditya ingat betul bagaimana Ningrum merindukan kehangatan ranjang yang sudah lama tidak berderit. Maklum saja, pekerjaannya sebagai pemegang jabatan paling tinggi di divisi mekanik, Chief Mekanik di Kalimantan Timur, membuatnya tidak bisa memberi jatah biologis. Dan begitu ia pulang, langsung ditagih. Malam itu menjadi malam penuh gelombang hasrat yang lama tak tersalurkan. Lanjut esoknya tanpa tahu akan berujung apes. Di balik pintu kamar yang sedikit terbuka, Kamila, ibunda Raditya, mengintip. Wajahnya merengut, tidak tahan lagi menjadi saksi penderitaan 3 minggu sudah. Itu pasti bukan penyakit medis. Jelas Raditya kena yang bukan-bukan, batin Kamila. Kemudian berlalu sepanjang hari berpikir keras. Instingnya sebagai seorang ibu berkata lain, tapi tidak bisa berbuat apa-apa sebab ada menantunya Ningrum yang lebih punya hak untuk mencarikan kesembuhan. Keesokan paginya, ketika Raditya dan Ningrum sarapan, Kamila menarik kursi lalu ikut gabung di hadapan mereka, tapi bukan untuk sarapan bersama, melainkan ada kekhawatiran yang tak bisa lagi ditahan. Radit, ibu sudah gak bisa diam. Ibu kepikiran terus. Ada baiknya kalian berdua perlu coba cara lain. Sarannya penuh kehati-hatian. Ningrum terkejut, langsung menghentikan gerakan sendoknya. Apa yang ditakutinya terbukti. Dan sudah tahu arah pembicaraan ibu mertuanya itu, tapi pura-pura bertanya, maksud ibu bagaimana ya? Jantung Kamila berdegup saat menjelaskan. Menurut ibu, sakit yang dialami Raditya itu bukan penyakit medis. Bisa jadi dia kena kiriman. Mendengar itu, Raditya hanya menunduk, sementara Ningrum langsung berdiri dengan kasar, menegakkan tubuh, alisnya bertaut. Wajahnya yang biasanya alim langsung menegang. Ia bicara dengan suara keras. Bu, jangan membawa sakit Mas Raditya ke arah mistis. Dia sudah datang ke tempat semestinya. Dokter sudah memeriksa. Ini disuruh observasi. Jadi tolong bu, jangan pernah mengaitkan sakit suamiku dengan hal-hal yang musyrik. Hah? Apa kamu bilang? Musyrik? Desis Kamila menatap tajam, lalu ikut berdiri, memberanikan membalas tatapan sang menantu yang memang diketahuinya fanatik dalam ilmu agama. Iya, jelas, saut Ningrum cepat, tak lagi bisa menyembunyikan kekesalan. Kamila justru tersulut emosi. Ia berargumen dengan suara tinggi, telunjuknya mengarah pada Raditya, lalu berkacak pinggang menunjuk ke arah Ningrum, beralih ke dada sendiri sesuai kalimat yang meluncur dari mulutnya. Dia anakku, kamu lihat sendiri, sampai gak bisa tidur dia. Sudah 3 minggu. Coba kamu yang ada di posisi dia, Ning, bagaimana rasanya selama itu tidak bisa terpejam? Aku sebagai ibu yang melahirkannya gak sanggup melihat penderitanya. Apa salahku memberikan saran? Hah? Bu, tolong dong bu, jangan keras-keras.
Ningrum itu nggak tuli. Selama ini dia juga yang menemaniku, Bu. Tegur Raditya yang tidak pernah mau terjadi pertengkaran. Tapi Kamila tidak bisa berhenti ditatapnya anak yang dulu dilahirkannya dengan susah payah bertaruh nyawa. Ibu ini cuma pengen kamu sembuh. Kalau masalahnya nggak kelihatan, dokter nggak bisa jawab. Ya harus cari yang bisa jawab. Ibu tahu. Ibu tahu dukun yang bisa bantu lihat apa yang sebenarnya terjadi padamu. Mengertilah, Radit. Ajakan penyekutukan Tuhan itu membuat Ningrum sudah tak bisa lagi menahan kata-kata yang ingin keluar dari mulutnya. Segera ia menyemprot dengan nada yang jauh lebih ketus. Bu, ingat dong, Bu. Dukun itu musyrik. Musyrik. Itu bukan jalan yang benar. Hanya perbuatan orang yang tidak punya iman. Kalau percaya sama yang begituan, sama saja sudah menduakan Tuhan. Sebagai seorang istri, aku tidak mau menjerumuskan suami. Dan perlu diingat, memang ibu yang melahirkan Mas Radit. Tapi kalau sampai dia musyrik, aku akan ikut terseret di neraka. Tak kalah ketus, Kamila pun membalas cepat. Loh, bagaimana dengan kamu yang sudah 3 minggu ini berdoa? Mana? Raditya malah tambah parah. Kamu mau nunggu apa lagi, Ningrum? Nunggu suami kamu impoten selamanya? Nunggu anakku? Bu, hentikan dong, Bu. Bentak Raditya merasa ibunya terlalu memasuki area privasi. Kamila terdiam sekaligus terkejut, membekap mulut dengan kedua tangan. Wajahnya langsung merosot sedih, air matanya jatuh beranak sungai. Ia tidak menyangka akan mendapat bentakan dari darah dagingnya sendiri, padahal sangat dikhawatirkannya. Raditya bangkit, bukan untuk meminta maaf, tapi menatap kecewa mereka berdua yang sama-sama berdiri berhadapan dengan argumen masing-masing di kepala. Tidak lagi terlihat keakraban seperti sebelumnya. Sambil menahan tekanan rasa nyeri yang menusuk di perut bawah, Raditya bicara. Bu, Ningrum, tolong jangan berantem. Aku sudah cukup pusing, sudah sangat menderita, tolong. Jangan ditambah lagi dengan perdebatan ini. Ningrum meratap suaminya, matanya merah, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh, tapi gagal. Nafasnya tersengal-sengal, hatinya benar-benar sakit. Mas, aku cuma gak mau kamu sembuh dengan cara yang salah. Aku takut, Mas. Aku takut bantuan dukun malah bikin kamu makin parah. Tuhan memberikan penyakit kepada hambanya, pasti ada obatnya. Maka janganlah sekali-kali menyekutukannya. Semua ini cuma ujian, Mas. Raditya memejam di tengah carut marut pikiran, tapi berusaha tenang menyikapi. Aku ngerti, Ning. Aku tahu kamu niatnya baik. Masalahnya, seperti ini membuatku kehilangan harga diri, Ning. Aku takut untuk jangka panjangnya kamu gak bahagia dan kecewa sama aku. Ningrum langsung memeluk erat. Ia ingin membungkus semua derita Raditya dengan tubuhnya. Mas, jangan ngomong gitu dong. Aku gak akan pergi. Aku gak akan mungkin ninggalin kamu. Mati rasa gak bikin sayangku berubah. Percayalah, Mas. Dalam membina rumah tangga seperti itu cuma pelengkap. Selebihnya karena tanggung jawab. Hati Raditya terenyuh, matanya terpejam. Dibalasnya pelukan Ningrum sambil berbisik. Aku satu di antara pria beruntung, punya istri seperti kamu, Ning. Ningrum melonggarkan pelukan, menyentuh kuat kedua belah rahang tegas suaminya. Ditatapnya mata yang nyaris kehilangan semangat hidup. Yang tabah ya, Mas. Pokoknya kita jangan sampai menyekutukan Tuhan ya, pintanya. Ya, Ning. Masakan nurut apa kata kamu, jawab Raditya, lalu kembali memeluk erat tubuh istrinya yang dibalut pakaian tertutup. Kamila yang menyaksikan adegan itu ikut haru sekaligus tidak berdaya, sebab sebagai seorang ibu ia merasa kehilangan kesempatan untuk menolong anaknya. Hari-hari berikutnya menjadi perjalanan panjang penuh kecemasan bagi Kamila. Sebab Ningrum tetap pada pendiriannya, berobat medis adalah satu-satunya jalan. Selama berminggu-minggu, lalu berbulan-bulan, Ningrum masih membawa Raditya dari rumah sakit pemerintah sampai rumah sakit swasta di Surabaya hingga ke klinik spesialis pria. Tapi kondisi Raditya semakin rapuh, lelah,
Dan hasilnya selalu sama, tidak ada jawaban medis, apalagi penjelasan logis sampai setahun berlalu. Dan pada akhirnya, kelelahan itu juga menjadi milik Ningrum. Dia sering pamit keluar dengan alasan mencari udara segar dan pulang larut malam. Hari-harinya tidak lagi memberikan perhatian, bahkan sekedar memeluk tubuh kurus Raditya. Tidak. Sepanjang itu, Kamila mengambil peran hingga pada titik di balik kesabarannya tak bisa lagi membohongi instingnya sebagai seorang ibu. Sore itu, seperti biasa, Ningrum pergi, dan itu adalah kesempatan bagi Kamila pergi tanpa dicurigai. Dia ke rumah tetangga sekaligus sahabatnya, Juwaria namanya. "Ju, aku datang ke sini mau minta tolong sama anakmu si Dani," tutur Kamila begitu diterima di ruang tamu. "Mau butuh driver lagi yo," tebak Juwaria, sebab memang selama ini anaknya itu jasanya selalu dipakai jika pergi ke rumah sakit atau klinik pengobatan. Kamila menggeleng cepat. "Bukan, nanti kalau ke Ponorogo baru pakai jasanya. Sekarang untuk keperluan lain. Soal Ningrum." Juwaria menatap penuh rasa ingin tahu. "Loh, memangnya ada apa lagi sama menantumu itu?" Seperti biasa, Kamila bicara belak-belakan. "Begini, sebenarnya aku curiga sama dia sudah lama. Cuma aku nggak punya bukti. Aku takut kalau firasatku selama ini benar, Ju." Juwaria mengangguk, mengerti. Bertepatan dengan itu, suara motor sporty anaknya meraung di teras depan. "Nakai, bocahnya datang." Begitu pemuda berusia 25 tahunan itu muncul, Juwaria langsung memberitahukan, "Deni, tolong kamu bantu Bude Kamila yo. Ikuti menantunya si Ningrum. Diam-diam tapi jangan sampai ketahuan." Dani mengarahkan kedua jempolnya. "Beres Bu, beres Bude," jawabnya mantap. Ya, Dani, pemuda yang dikenal ugal-ugalan tersebut memang sering dimintai tolong hal seperti itu. Keesokan harinya, Ningrum keluar rumah memakai gamis abu-abu dan jilbab rapi. Seperti biasa, ia ingin mencari udara segar. Dia mengendarai motor menuju ke Tunjungan Plaza. Dani, yang sudah mengawasi di perempatan jalan desa, langsung menggeber motor sportnya mengikuti. Di area lobi, Ningrum memarkirkan motornya terlebih dahulu sebelum akhirnya berjalan tergesa-gesa menghampiri seorang pria berperawakan tinggi. Memakai kaos hitam yang melekat di badan kekarnya, mereka saling tersenyum, terlalu akrab untuk ukuran seorang istri yang sedang berhikmat merawat suaminya yang sakit. Tidak mau kehilangan kesempatan, Dani buru-buru mengeluarkan ponsel milik Kamila, menyalakan kamera dan merekam. Ningrum dan pria itu masuk ke dalam plaza, berjalan berdampingan, saling berpegangan tangan. Begitu keluar, keduanya langsung menuju ke hotel yang letak bangunannya berdampingan dengan plaza. Tanpa menunda, Dani pun menggeber laju motornya. Dia pulang dan menyerahkan bukti. "Ini Bude, lihat sendiri, aku ndak perlu jelasin yo," tuturnya yang langsung balik badan kemudian pergi. Cepat-cepat, Kamila masuk ke dalam rumah. Tangannya gemetar begitu video diputar. Detik itu juga, dadanya sesak oleh bertumpuk-tumpuk penyesalan. Air matanya jatuh, lalu menyeka begitu terlintas di benaknya. "Raditya harus tahu sebelum Ningrum memutarbalikkan fakta," geramnya. Sambil sesengukan, Kamila masuk ke dalam kamar. Langkahnya terkancing di ambang pintu. Dia melihat anak yang dulu dibanggakan kini terbaring lemah, memegangi perut bagian bawah yang selalu terasa seperti ditusuk jarum panas. "Bu, ada apa? Kenapa ibu nangis?" tanya Raditya cemas. Kamila maju setapak demi setapak, duduk di tepi ranjang, lalu menggenggam tangan Raditya. "Ibu minta kamu kuat. Jangan kaget ya." Raditya semakin tegang. Ditatapnya wajah ibunya penuh selidik. "Ada apa, Bu? Ningrum kenapa, Bu? Apa dia kecelakaan?" Tapi Kamila tak sanggup bicara. Diserahkannya ponsel miliknya.
Kamu lihat sendiri. Dalam kebingungan, Raditya menerima handphone itu, lalu menekan tombol play pada video. Saat itu juga, dunianya benar-benar runtuh. Layar itu menampilkan apa yang ditakutkannya waktu itu. Ningrum berselingkuh atau apalah itu namanya membuat wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca, tubuh kurusnya bergetar hebat. Dengan suara tercekat, ia berusaha menampik. Tidak, tidak mungkin. Tidak mungkin Ningrum setega ini. Dia tahu dosa, Bu. Dia cuma butuh udara segar. Kamila menatap anaknya penuh iba, berusaha mengontrol emosinya. Radit, sekarang kamu dengerin ibu ya. Yang kamu alami ini bukan penyakit medis. Ibu kan sudah bilang dari dulu, kamu harus mau ibu carikan orang pintar, dukun yang bisa lihat apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhmu. Ibu mohon, tolong jangan ditolak lagi. Raditya balas menatap, tapi kali ini bukan untuk menentang, melainkan pasrah. Bu, aku nurut, Bu. Aku mau ibu carikan siapapun, dukun, orang pintar, siapapun. Aku cuma ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan tubuhku. Saking senangnya, Kamila langsung menangkup pipi anaknya. Syukurlah, akhirnya kamu sadar juga. Tapi kamu harus sabar ya. Malam ini juga ibu akan pulang ke Banyuwangi. Jaga diri kamu baik-baik di rumah. Seperti anak kecil yang ketakutan, Raditya mengangguk. Dia memohon, Bu, tolong selamatkan aku, Bu, sebelum semuanya terlambat. Iya, itu pasti. Ibu akan mencarikan jalan kesembuhanmu, bisik Kamila, meski dalam hati ada ketakutan sebab itu sudah berlangsung lama. Pukul 2 dini hari, Raditya masih terjaga di atas ranjang, tapi kali ini bukan karena tersiksa menahan nyeri. Berulang kali pandangannya tertuju pada jam di dinding. Akhirnya, suara motor berhenti di bibir jalan di depan rumah. Raditya menajamkan pendengaran. Ia sudah bisa menerka kalau Ningrum sengaja mematikan mesin lalu mendorong masuk, membuatnya mengulum senyum kecut. Dia menunggu. Di luar, dengan santai Ningrum membuka pintu. Mas, belum tidur? Sapanya berusaha terdengar biasa. Raditya tidak menjawab, ia hanya menatap datar. Ningrum menghela nafas lega, mencabut jilbab dengan kasar, lalu menggantungnya di balik pintu. Begitu berbalik, ia bicara dengan entengnya. Maaf, aku tadi kelamaan cari anginnya. Harusnya mas gak usah nungguin. Ya, jika biasanya Ningrum selalu mendapati suaminya sudah tidur, bukan karena sudah tidak sakit, melainkan efek dari obat tidur yang biasanya selalu disiapkan untuk jatah diminum. Tapi tidak dengan malam ini, membuatnya tidak sanggup menyembunyikan kegugupan. Dengan suara bergetar, Raditya akhirnya bersuara. Cari angin. Sampai jam 2. Cari angin apa kamu? Ningrum semakin membeku. Cuma sebentar, lalu tersenyum menguasai keadaan. Tadi biasa ketemu Awat di plaza, mas. Biasalah, ngobrol kelamaan. Maaf ya, aku lupa ngabarin kamu. Raditya tertawa hambar, mencicipi kebohongan istrinya yang selama ini ditelannya mentah-mentah. Teman Awat? Ningrum membalas cepat. Iya mas, emang siapa? Ning. Suasana kamar tiba-tiba menjadi tempat yang sangat menyesalkan. Tanpa banyak berargumen, Raditya meraih handphone di samping bantal. Ia membuka layarnya, lalu menatap istrinya sambil berkata, aku sudah tahu semuanya, Ning. Ningrum terpaku. Tiba-tiba ada desir ketakutan melihat ekspresi suaminya yang biasa menelan mentah-mentah apapun yang keluar dari mulutnya. Maksud kamu apa, mas? Tanyanya. Raditya enggan bicara. Ia memutar layar di handphone itu ke arah Ningrum. Bukti video rekaman yang tadi dikirim ke handphonenya. Ningrum langsung menggeleng kasar. Ia tidak menyangka akan serunyam itu. Itu gak benar. Itu gak benar, mas. Aslinya gak kayak gitu. Aku minta penjelasan. Potong Raditya. Kali pertama suaranya menggelegar. Itu pita besar. Mana, mas? Kasih videonya. Protes Ningrum mencoba meraih handphone itu, tapi gagal. Raditya sigap mengamankan.
Tidak mau menjadi tertuduh, Ningrum berusaha keras menjelaskan. Mas, aku itu nggak ngapa-ngapain. Demi Tuhan, Mas. Aku cuma... dia itu saudara jauh. Aku cuma minta tolong diantar. Ke hotel? Iya, potong Raditya dengan suara meledak, emosinya tersulut. Dia bukan anak kecil dan tahu apa yang dilakukan dua orang dewasa berbeda kelamin check-in di hotel. Ningrum terdiam. Dalam kepanikan ia memutar otak untuk mendapatkan alasan, tapi justru mulut dan otaknya tidak sinkron. Alasannya semakin kacau. Iya, tapi kita cuma numpang sholat, nggak apa-apa, sumpah. Raditya menggeleng, memandang istrinya lagi. Kali ini bukan tatapan memohon, lebih ke merelakan. Ning, selama ini aku sadar gak bisa jadi suami. Mas jangan gitu dong, Mas, aku sayang kamu. Tolong jangan suuzon, pinta Ningrum. Janjinya waktu itu langsung berputar-putar di dalam kepalanya. Bukti sudah ada di depan mata. Kamu selingkuh. Geram Raditya ingin berdiri, tapi rasa nyeri itu membuatnya kembali terduduk dengan kasar di tepi ranjang. Rapuh, Ningrum menangis. Aku tertekan, Mas. Aku juga menderita. Tapi aku gak pernah selingkuh, Mas. Kamu kan tahu aku perempuan beriman. Aku ngerti agama, gak mungkin. Raditya menggeleng. Kebohongan terlalu nyata untuk ditutupi. Sekuat tenaga ia berusaha bangkit dari ranjang. Tubuhnya setengah membungkuk karena nyeri. Tertatih, langkahnya berdiri berhadapan. Kalau kamu memang tidak mengkhianati aku, bersumpahlah. Ningrum membelalak, wajahnya menongak, tak percaya, lalu menggeleng. Mas, jangan main-main sama sumpah, Mas. Ayo, sumpah sekarang. Raditya menuju ke arah lantai. Ningrum makin bergetar. Ia mundur satu langkah, berusaha mengelak. Mas, sumpah itu. Tapi Raditya menekan. Suaranya mendesis. Kamu selama ini merasa perempuan yang taat, beriman. Kalau memang itu benar, sumpahlah sekarang. Tersudut, Ningrum memegangi dada. Jantungnya mendadak berdegup kencang. Wajahnya merah, bukan akibat jamuan berdiri di ranjang hotel, tapi seperti maling tertangkap basah. Mas, aku takut sumpah sembarangan, Mas. Raditya menatapnya tanpa berkedip, bicara sebagai seorang pria yang dizalimi. Asal kamu tahu, Ning, kalau kamu sudah mengkhianatiku, maka kemaluanmu akan membusuk. Ningrum langsung terkejut. Wajahnya memucat, kedua belah tangannya langsung mencekal bagian selangkangan. Rasa itu masih nyata di bawah sana. Terlalu nikmat untuk ditolak. Mas, jangan ngomong gitu dong, Mas. Sumpah, Ning, desak Raditya bersuara pecah. Kalau kamu masih menghargai aku sebagai suamimu, bersumpahlah. Ningrum benar-benar tersudut. Tidak mau terlihat sebagai perempuan taat yang ternyata berdosa, membuatnya mengangkat tangan kanannya. Baik, untuk membersihkan statusku sebagai istri salihah, aku berani sumpah atas nama Tuhanku. Seutas senyum kecil terbingkai di sudut bibir Raditya. Kedua belah tangan yang mengepal membentak, kurang jelas. Tubuh Ningrum tersentak, terkejut, seperti hipnotis. Bibir tipisnya lancar memperjelas. Aku bersumpah bahwa aku tidak pernah selingkuh. Aku tidak pernah mengkhianati rumah tangga ini. Aku bersumpah. Kemaluanku akan membusuk jika aku berkhianat. Semoga sumpahmu bukan kuburanmu sendiri, Ning. Desis Raditya, lalu mundur terduduk kembali di ranjang. Wajahnya pucat, suaranya hampir tak terdengar saat bicara. Kalau begitu, mulai besok aku ikut ibu. Menurutinya mencari pengobatan lain. Aku sungguh menyesal telah mempercayai mulutmu, Ning. Ningrum langsung berhambur. Ia duduk berlutut di lantai, berusaha menyentuh tangan Raditya, tapi langsung ditepis. Keluar dari sini, pintanya. Maksud kamu apa, Mas? Tanya Ningrum tidak mengerti. Sudah jelas, jawab Raditya menggantung. Tapi Ningrum paham. Malam itu juga dia mengisi pakaian di dalam tas sambil menangis, entah tangis bahagia atau memang benar-benar sedih. Sementara di kamar sebelah, Kamila memilih tidak ikut campur, hanya berharap pagi segera datang dan akan mencarikan kesembuhan untuk anak semata wayangnya. Pagi belum benar-benar datang.
Seperti biasa, Kamila selalu telaten membuatkan bubur untuk Raditya. Ketika hendak mematikan kompor, suara langkah kaki terdengar di balik punggung. Begitu menoleh, Ningrum sudah tersungkur di lantai, bersujud tepat di depan kakinya. "Ibu, maafin aku, Bu," mohon Ningrum. Kedua tangannya mencengkram mata kaki ibu mertuanya. Ningrum terseduh semakin keras. "Aku minta maaf, Bu. Dulu aku pernah bentak ibu." Tapi Kamila tetap diam. Luka hatinya sudah memborok. Terlalu lama menahan diri demi menghormati rumah tangga anaknya, tapi kenyataannya justru pengkhianatan. "Bu, aku benar-benar minta maaf," ulang Ningrum lagi. Akhirnya, tanpa menatap kepala Ningrum yang masih bersujud, Kamila bicara. "Mintalah maaf pada Tuhanmu, Ning. Ibu hanya manusia biasa yang bisa marah, bisa benci dan juga dendam. Dan hati ibu bukanlah tempatmu mencari pengampunan." Kata-kata itu meluncur seperti vonis. Ningrum terdiam. Ia tidak menyangka bibirnya terkatup-katup, tidak ada pelukan, apalagi maaf yang didapatkan. Setelah menarik nafas panjang dan menelan pahitnya kenyataan, dia berdiri lalu berkata pelan, "Kalau begitu, aku pamit pulang ke rumah orang tuaku, Bu." Ya, Ningrum sadar dan dia akan pulang ke rumah orang tuanya yang ada di kota Malang. Kamila menjawab tanpa sudi menatap wajah alim menantunya itu atau pura-pura alim. "Terserah, kalau memang itu keinginanmu." Ningrum bergegas, tapi langkahnya terhenti di ruang tengah, mendapati Raditya sudah berdiri di sana, sudah berpakaian rapi. "Sudah rapi, mau kemana?" tanya Ningrum sambil membingkai lekat-lekat wajah pria di depannya. "Mau cari kesembuhan," jawab Raditya membalas tatapan itu dengan datar. "Kalau memang kamu mau pulang, pergilah. Maaf bila aku belum bisa mengantarkanmu, tapi kupastikan nanti aku sembuh. Aku akan datang untuk memasrahkan kamu pada orang tuamu." Ningrum mengangguk lemah, lalu meraih tangan Raditya perlahan, penuh rasa kehilangan. Ia mencium punggung tangan itu cukup lama. Salam perpisahan seorang istri yang sudah gagal menjaga rumah tangganya sendiri, lalu bergegas keluar saat suara klakson di luar terdengar memberi kode. Sementara Raditya memilih ke dapur, langkahnya terhenti berpapasan dengan sang ibu yang menanyai, "Suara mobil siapa itu?" Raditya mengangkat kedua belah bahu. "Gak tahu, Bu. Aku juga udah gak peduli," jawabnya. Kamila yang penasaran bergegas. Naluri seorang ibu membuatnya harus tahu siapa yang cukup berani menjemput perempuan yang masih sah menjadi istri orang. Di balik jendela kaca diamatinya, dan rasa bersalahnya makin menjadi-jadi saat mendapati seorang pria yang ada di dalam video itu keluar dari mobilnya mewah. Tubuhnya tegap, cara berjalannya percaya diri, tanpa sungkan dan rasa bersalah langsung meraih pinggang Ningrum yang menyambutnya di bibir pagar. "Aku tidak terlambat kan?" tanya pria itu lembut, penuh perhatian mendaratkan ciuman di bibir. Ningrum membalas kilas, lalu menggeleng kecil. Tidak ada tangis sedih seperti beberapa menit yang lalu. Pria itu dengan cekatan membukakan pintu mobil, memperlakukan Ningrum seperti seorang ratu yang pada akhirnya berhasil direbut. Setelah itu, ia bergegas ke teras, memindahkan tas-tas yang sudah tertata, memasukkannya ke bagasi. Semuanya berjalan begitu cepat. Setelah itu, ia melaju pergi. Kamila bergegas ke dapur. Begitu menarik kursi langsung duduk dengan kasar. "Benar-benar perempuan laknat istrimu itu. Bu, sekarang cuma satu yang penting buat aku. Aku mau sembuh supaya bisa kerja lagi dan membahagiakan ibu," ucap Raditya yang enggan membahas yang telah pergi. Tersenyum, Kamila menatap anaknya. "Seandainya dulu ibu memaksamu berobat lebih keras, mungkin semua ini tidak akan terjadi," sesalnya tak berujung. Raditya buru-buru mengangkat telunjuknya, menyentuh bibir ibunya, menghentikan kalimat penyesalan yang dak keluar lagi. "Bu, jangan salahkan diri ibu terus ya. Tuhan itu maha adil. Mungkin cobaan ini datang supaya aku sadar, supaya kembali jadilah anak laki-laki yang tanggung jawab.
bisa berbakti lagi sama ibu, satu-satunya orang yang membesarkan aku tanpa pernah menuntut apa-apa. Kamila terpaku oleh rasa haru yang tak bisa ditahan. Ibu kira kamu sudah hilang, sudah berubah. Tapi ternyata kamu masih anak ibu yang dulu, Radit. Raditya menggenggam tangan ibunya, mengecup punggung tangan itu. Aku ingin sembuh, supaya bisa bahagiain ibu. Itu yang paling penting sekarang. Kamila mengusap kepala anaknya dengan penuh kasih sayang. Kalau begitu, kita berangkat sekarang juga. Raditya mengangguk patuh. Semua sudah dipersiapkan karena kondisinya tidak memungkinkan untuk mengemudikan mobil sendiri. Maka Danilah yang akan mengantarkan mereka ke Ponorogo. Matahari belum juga menyingsing ketika mobil Pajero hitam yang dikemudikan oleh Dani memasuki wilayah Ponorogo bagian timur, melewati tikungan-tikungan sempit menuju Desa Pulung. Sepanjang jalan, di kursi depan, Bu Kamila cemas khawatir kalau terlambat mendapatkan kesembuhan. Sementara Dani entah berapa puluh kali memastikan keadaan Raditya lewat kaca spion. Tahan sedikit lagi Mas Radit, rumah Kiai Lindu sebentar lagi, ujar Dani prihatin. Raditya hanya mengangguk, bibirnya semakin kering, wajahnya pucat, nafasnya berat. Ada getaran halus seperti hawa dingin yang terus merayap dari tulang belakangnya, membuat wajahnya semakin muram, tapi tidak mengeluh sama sekali. Akhirnya, mobil berhenti di depan rumah kayu besar berwarna coklat tua. Bangunannya sederhana, tapi aura mistisnya sangat kuat. Ada pohon jati besar di bagian halamannya. Alhamdulillah, ucap Kamila merasa sangat bersyukur. Semua dimudahkan. Sementara Raditya menatap keluar, pandangannya terpaku pada seorang lelaki sepuh berkulit gelap, beralis tebal, mengenakan celana hitam, dipadukan kaos kain lurik putih merah. Di tangannya ada tasbih kayu jati berukuran besar, sudah menunggu di depan pintu. Beliau adalah Kiai Lindu Panembahan, sesepuh yang dipercaya banyak warga Pulung dan luar kota untuk urusan penyakit gaib yang tak bisa dijelaskan secara medis. Dani cepat-cepat turun membantu Raditya. Begitu juga dengan Kamila, mereka memapa tubuh lemah itu. Kiai Lindu memandangi Raditya dari ujung kepala sampai kaki. Ayo melepuh, cepat masuk, waktu newes mepet. Jantung Kamila hampir copot mendengar. Bahkan belum sempat mereka mengucap salam, sudah dipersilakan masuk, pertanda bahwa Raditya benar-benar dalam keadaan gawat. Semua masuk ke dalam ruang tamu, ikut duduk bersila di atas lantai. Kamila memperkenalkan nama sendiri, juga anaknya, dan menceritakan sekilas masalah yang dialami. Dengan emosi yang meletup, Bu Kamila lanjut memberitahukan niat kedatangannya. Yai, kedatangan kami bukan soal biasa, tapi ingin meminta bantuan panjenengan. Tolong sembuhkan apa yang diderita dengan anakku. Selain itu, siapapun yang sudah bikin anakku jadi seperti ini, tolong balaskan seperti apa yang dirasakan anakku. Kiai Lindu menundukkan kepala, tasbih di tangannya bergerak semakin cepat, bicara tanpa menatap. Jangan lepaskan amarah saat masih berkabut. Jika amarah itu saya tampung, takutnya justru menimpa diri ibu sendiri. Bu Kamila langsung terdiam. Raditya hanya menunduk, menahan sesak yang seperti menyumbat dadanya. Kiai Lindu mendongak, lalu beranjak mengambil sebuah piring putih polos dari rak kayu jati yang ada di ruangan itu. Begitu kembali bersila, diletakkannya di lantai, diaturkan di depan Raditya. Dang delok membiringi kena, pintanya. Raditya melongok menatap pantulan dirinya yang samar di permukaan piring itu. Bersama dengan itu, Kiai Lindu mulai membaca wirid. Suaranya pelan tapi berdentang nyaring dalam telinga semua yang hadir. Tiba-tiba
Pantulan piring itu bergerak sendiri. Ada air bening muncul menggenangi permukaannya, bercahaya seperti kabut putih tepat di bagian tengah. Dan di dalam pantulan piring itu jelas muncul sosok perempuan yang tidak asing. Dia adalah Ningrum. Tapi bukan itu yang membuat semua membeku, melainkan sosok yang muncul di belakang. Seorang pria tegap, wajahnya sangat mirip dengan wajah pria yang ada di dalam video. Kiai Lindu berhenti berwirid, nafasnya berubah berat, ditatapnya satu-satu wajah tiga tamunya. Yang dialami bukan santet. Tidak ada makhluk yang dikirimkan. Kamila bertanya dengan wajah bingung. Loh, kalau begitu, apa yang bikin anakku begini, Pak Kiai? Kiai Lindu hanya menatap Raditya dalam-dalam. Ini ilmu dari jenis yang sangat kotor. Ilmu yang merusak pasangan melalui hubungan badan. Semua terdiam, sudah tahu ke arah mana maksudnya dan lebih rumit dari dugaan. Kiai Lindu menjelaskan, lelaki itu yang bersama Ningrum memiliki ilmu yang hanya bekerja pada perempuan yang dipakai. Ketika perempuan itu berhubungan dengan laki-laki lain, maka laki-laki itu akan mengalami kerusakan fisik ataupun batin. Kamila terbengong-bengong kala mendengar penjelasan itu. Jadi penyakit anakku ini masuk melalui... Kiai Lindu mengangguk. Melalui tubuh Ningrum. Saat terakhir kali Raditya menyentuhnya setelah pulang dari tanah Kalimantan, wajah Raditya terasa menebal. Rupanya yang dideritanya bukanlah santet ataupun kiriman dari tanah Kalimantan, tapi tilas gaib yang ditinggalkan lelaki lain melalui tubuh istrinya sendiri. Sungguh ia tidak pernah menduga bila sosok solehah dan paham ilmu agama itu justru mengkhianati ketulusan cintanya. Merapatlah ke dinding. Saran Kiai Lindu mempersilakan yang tidak bersangkutan untuk menghindar. Kiai Lindu menghela nafas panjang, berdiri, bersiap melakukan pengobatan. Raditya, duduk tegak, buka bajumu cepat. Saya akan mulai mengangkat penyakitmu keluar, tuturnya. Suaranya tetap tenang meski waktunya sangat singkat. Susah payah, Raditya melakukannya, membuka kancing baju dengan cepat lalu melemparkan begitu saja. Tubuh kurusnya sampai basah oleh keringat, padahal udara terasa begitu dingin. Secepat kilat, Kiai Lindu menaruh kedua telapak tangan di atas bahu Raditya, lalu mulai membaca wirid khusus, wirid ngalamun, wirid yang dipercaya bisa menghentikan masa aktif guna-guna dan memutus sumber kekuatannya. Baru beberapa menit, tubuh Raditya tersentak, dadanya naik turun cepat, kemudian ia menjerit. Ah! Raditya merasakan sakit luar biasa, seperti ada sesuatu dari tubuhnya yang berusaha keluar, membuatnya ngos-ngosan liur sampai menetes dari bibirnya. Sakit, rangnya tanpa sanggup menahan. Kamila yang tidak tega hampir memeluk, tapi Kiai Lindu cepat berseru, jangan mendekat. Kalau ibu mendekat, penyakit ini bisa pindah ke tubuh ibu. Minggir. Kamila mundur, kembali merapat ke dinding, hanya bisa ternganga mendengar dan melihat Raditya kembali menjerit. Tubuhnya melengkung lalu memuntahkan lendir hitam pekat, baunya menusuk hidung dan perlahan lendir itu menggumpal bergerak hidup. Setelah itu, dari dada Raditya keluar asap tipis berwarna gelap, turun perlahan sebelum menghilang terbawa angin seiring nafas Raditya melebah. Kiai Lindu akhirnya melepaskan tangannya. Sumber penyakitnya sudah saya potong, sudah tidak berkembang lagi, ujarnya. Terima kasih Allah, Gusti. Beki Kamila menangkup wajah, menangis, lalu bersujud syukur. Setelah itu duduk bersila mendengarkan penjelasan berikut. Tapi untuk mengembalikan kejantanan Raditya sepenuhnya itu butuh satu ritual lagi. Ritual yang akan memperlihatkan siapa musuh sebenarnya dan apa yang harus dilakukannya. Jelas Kiai Lindu yang sudah kembali duduk bersila sambil menatap piring putih itu.
Setelah jeda beberapa menit, agar nafas Raditya stabil. Raditya, ini ritual terakhir. Setelah ini insya Allah seluruh sisa penyakit gaib dalam tubuhmu selesai. Apa kamu sudah siap? Raditya mengangguk meski keringat dingin masih menetes di pelipisnya. Kiai Lindu memperbaiki posisi duduk bersila, menempatkan piring putih tadi di antara mereka, lalu mengambil segenggam beras yang sudah dipersiapkan, meniupnya perlahan, lalu menjatuhkannya ke dalam piring. Beras itu berjatuhan seperti rintik hujan, tapi ketika menyentuh permukaan piring, butiran itu menghitam satu persatu, membusuk. Ini adalah sisa jejak dari ilmu yang ditanamkan oleh lelaki itu. Jejak ini yang masih menempel di dalam tubuhmu harus dibersihkan sampai akar-akarnya. Sang kiai kemudian menutup mata, menarik nafas panjang, dan mulai melantunkan doa panjang. Nadanya naik turun seperti gelombang, suaranya bergema di seluruh ruangan. Tiba-tiba tubuh Raditya menegang, tangannya mencengkram lutut, rahangnya mengeras. Dari dadanya terdengar suara geraman rendah. Bukan yang kembali diminta untuk menjauh spontan berdiri, tapi Kiai Lindu mengangkat tangan menahan, padahal matanya terpejam. Diam dulu, Bu. Apapun yang keluar jangan cegah. Itu bukan Raditya. Detik berikutnya, Raditya memuntahkan sesuatu lagi dan disuruh mengeluarkan di atas piring. Tapi bukan lendir, melainkan serpihan kecil berwarna hitam seperti arang. Ketika menyentuh bagian beras yang menghitam, keduanya seperti saling menyerap dan menghilang. Kiai Lindu akhirnya membuka mata. Sudah, ini yang terakhir. Lalu mengusap punggung Raditya, menepuknya pelan sembari membaca doa pemutus. Sesaat kemudian, tubuh Raditya merosot lemas di atas lantai. Begitu siuman, wajahnya lebih cerah, mata tegasnya kembali seperti dulu, ada semangat hidup. Ya Allah ya Gusti, anakku, peki Kamila yang terharu kemudian merangkul. Setelah beberapa saat, Raditya menjauhkan ibunya, memegang baunya, memberitahukan apa yang bisa dirasakannya. Bu, aku sudah gak apa-apa, Bu. Lega dan enteng banget rasanya, Bu. Kiai Lindu mengulas senyum lega, mengembalikan tasbihnya ke tangan kanan, duduk bersandar pada dinding. Nafasnya pun tidak kalah ngos-ngosan. Raditya sudah sembuh. Ilmu yang merusak tubuhnya sudah dihentikan dan tidak akan bisa kembali lagi, ujarnya. Kamila pun terharu. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan panjenengan. Kiai Lindu mengulas senyum. Bu Kamila, ingat satu hal baik-baik. Apa yang menimpa Raditya itu bukan karena santet dari jauh. Itu bukan karena jin kiriman, tapi karena perbuatan manusia yang tidak menjaga dirinya, tidak menjaga perbuatannya. Beliau memandang piring putih yang kini kosong, semua bayangan telah lenyap. Semuanya kembali pada yang menanam. Lanjut Pak Kiai. Kalau seseorang menanam niat buruk, menanam pengkhianatan, menahan hawa nafsu yang merusak, maka buahnya akan kembali pada dirinya sendiri. Cepat atau lambat, itu urusan Gusti Allah. Raditya memejam sesaat, legowo menerima kenyataan. Saya tidak akan mengirimkan apapun kepada mereka. Saya tidak pernah mau diminta membalas. Itu bukan tugas saya. Yang melakukan perbuatan buruk itu, biarkan Allah sendiri yang mengurus. Kalian jangan ikut mengotori hati. Kamila, yang tadinya ingin membalas dendam pada menantunya, akhirnya tersadar. Kiai, kalau Gusti Allah sudah mengatur, saya pasrah. Saya hanya ingin hidup yang baru, jadi laki-laki yang lebih baik buat ibu. Tutur Raditya sudah bersemangat. Kiai Lindu tersenyum tipis. Itu jauh lebih mulia daripada membalas, nak. Setelah semuanya selesai, Kamila membantu membenarkan letak pakaian Raditya. Biar bagaimanapun tenaganya belum pulih total.
Sementara itu, di luar, Dani sudah mempersiapkan mobil. Hari menjelang malam. Kalau sudah siap pulanglah. Raditya sudah bersih. Tak perlu takut apapun lagi, insya Allah. Pokoknya jangan pernah jauh dari Allah. Pesannya, Kamila menyalami tangan sang kiai dengan penuh hormat, menyisipkan amplop tebal sebagai ucapan terima kasih dan sukarela yang bila diukur sebanyak apapun tidak akan sebanding dengan kesembuhan yang didapat. Raditya ikut mencium tangan Kiai Lindu. Terima kasih Kiai. Insya Allah nanti akan saya sowan ke sini lagi. Kiai Lindu menepuk pundaknya dan berpesan, silahkan. Pintu ini terbuka untuk siapapun. Berbaktilah pada ibumu. Begitu sampai di Surabaya, Raditya menata kembali hidupnya. Beberapa teman yang dulu bekerja di perusahaan yang sama mulai dihubungi untuk mencari lowongan pekerjaan. Semua berjalan sesuai harapan. Rupanya, bos lama justru meminta Raditya kembali ke perusahaan. Akan tetapi, seminggu sebelum keberangkatan Raditya ke Kalimantan, pesan WhatsApp dari nomor asing masuk, dibacanya dengan mata berkilat. Ningrum Larasjati meninggal dunia tadi malam dan langsung dimakamkan. Tolong maafkan segala salah dan hilafnya semasa hidup almarhum. Raditya hanya bisa terdiam. Bahkan dia belum sempat memenuhi janjinya seperti waktu itu untuk memasrahkan mengembalikan Ningrum, tapi sudah keburu pergi. Dan yang tidak pernah diketahui Raditya, Ningrum meninggal dunia karena organ kewanitaannya membusuk. Selesai. Wow, luar biasa. Wah, keren banget asli. Ini Wulan Kemuning mantep-mantep banget kisahnya. Dan kali ini bagaimana Raditya akhirnya ketahuan juga tuh kan sumber penyakitnya. Wah, dalam kisah ini banyak sekali nih yang bisa kita ambil ya teman-teman ya. Bagaimana ternyata semua itu berawal dari perbuatan Ningrum. Waduh, jadi Ningrum sebelum si Raditya terkena penyakit yang membuat anunya nggak bisa berdiri itu sudah selingkuh teman-teman. Dan penyakit itu didapat dari hasil perselingkuhan dia. Jadi ini si cowok misterius ini yang badannya kekar pakai mobil mewah ini nih nggak ngerti ya. Mungkin dia punya ajian apa pada alat kelaminnya sehingga kayak menulari atau menguasai milik si Ningrum itu. Dan akhirnya yang kena getahnya adalah Raditya. Tapi alhamdulillah ya, berkat bantuan ibundanya yaitu Bu Kamila, diselidikin nih si Ningrum ini. Dia udah curiga ya kan. Ternyata benar dia selingkuh, direkam, divideoin, habis itu diusirlah dari rumah. Barulah setelah itu kebuka dia mau ikut pergi ke kiai kan. Bukan dukun dong, Kiai Lindu. Jadi yang dia kan nggak mau dibawa kemana-mana karena takut ke dukun. Nah setelah sembuh, pada akhirnya karma berbalik atau berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ningrum dikabarkan meninggal dunia. Yang Raditya sendiri belum tahu ternyata dia meninggal dunia dengan, mohon maaf nih teman-teman, kemaluannya membusuk. Waduh, sesuai sama sumpahnya waktu itu ya teman-teman ya. Yang mana di sini Raditya mengajak dia bersumpah tuh di awal cerita bahwa dia kalau emang nggak ngapa-ngapain bakal kemaluannya membusuk. Ningrum berani bersumpah dan sumpah itu berbalik ke dirinya sendiri. Luar biasa, keren pakai banget. Dan waduh, ini benar-benar di luar prediksi saya teman-teman ya. Saya menyangka itu karena santet, karena dia kerja di luar kota ya kan, dia main-main gimana akhirnya kena tulahnya, tapi ternyata bukan, itu dari istrinya sendiri. Wah, luar biasa, keren pakai banget kisahnya. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah yang baik dari kisah barusan dan dibuang-buang saja yang buruk-buruknya. Sekali lagi terima kasih kepada Wulan Kemuning atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Jangan lupa dong tombol hype-nya juga diklik ya teman-teman ya.
Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.